Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian tafsir kita akan membaca surat yang mulia, yaitu surat Al-Lail, untuk mengulangi hafalan kita atau untuk membantu yang belum menghafalkannya, atau juga mungkin memperbaiki bacaan yang barangkali belum benar sesuai dengan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada jamaah yang kemarin ikut berpartisipasi dalam acara kerja bakti. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan kerjakan itu menjadi amal soleh yang senantiasa mengalirkan pahala buat kita semuanya insya Allah. Dan mudah-mudahan juga sudah tidak pegel-pegel lagi. Masih pegel? Ya. Mudah-mudahan enggak pegel-pegel lagi sehingga suatu saat kalau diperlukan tidak kapok. Bagi yang belum berpartisipasi jangan khawatir, masih banyak peluang. Masih banyak peluang untuk investasi akhirat. Ya. Inilah yang namanya investasi akhirat. Jangan cuma mikir investasi dunia. Investasi dunia paling sebentar saja sudah habis. Investasi dunia sebentar saja sudah habis. 3 tahun, 10 tahun, 60 tahun, selesai. Kalau investasi akhirat, khalidina fiha abada. Ya. Jadi kita harus mulai terus berpikir apa yang sudah saya investasikan untuk akhirat saya. Jangan cuma kita berpikir investasi duniawi kita. Jamaah yang kami hormati, kemarin kita sudah memasuki pembahasan tentang sifat-sifat golongan yang kedua, yaitu golongan yang akan ditimpa dengan kesulitan di dunia dan di akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra. Bahwa orang-orang yang akan ditimpa kesulitan di dunia dan di akhirat itu adalah orang-orang yang memiliki 3 karakter. Dan 3 karakter itu Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa ammam bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ini 3 sifatnya golongan yang kedua yang akan selalu mendapatkan kesulitan di dunia dan di akhirat. Kemarin kita sudah mengawali pembahasan tentang sifat yang pertama, wa amma man bakhila. Apa artinya? Bakhil atau pelit. Kemarin kita sudah sampaikan definisi bakhil itu apa. Kemudian bakhil itu ternyata berlevel
level. Ya. Ini kita telah sampaikan kemarin pada pertemuan yang lalu. Sebagaimana yang kita janjikan di akhir pertemuan yang lalu, saya menyampaikan bahwa ada satu pembahasan yang dengannya kita akan menuntaskan pembahasan kita tentang sifat bakhil ini. Masih ingat nggak apa? Masih ingat? Apa yang saya sampaikan di akhir pengajian pada pertemuan yang lalu? Jangan bilang pengumuman kerja bakti ya. Apa? Yang terakhir saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang saya katakan ini akan kita bahas pada pertemuan ini. Belum? Ada yang lain? Pas? Bagus sekali. Saya nggak bawa buku nih. Kalau bawa buku saya kasih hadiah. Atau nanti temui saya. Ya, temui saya pas keluar nanti. Ya, jangan telat. Nanti saya kasih hadiah insya Allah. Jadi pembahasan yang kita janjikan kemarin adalah kalau memang sifat pelit itu jelek, kenapa kita ini dikasih sifat bawaan pelit? Jadi manusia itu ketika lahir ke muka bumi ini, dia dibekali dengan beberapa sifat-sifat bawaan. Gawan apa? Gawan bayi. Dan di antara sifat bawaan itu adalah sifat apa? Pelit. Kalau memang sifat pelit itu bawaan bayi, kenapa kita disuruh meninggalkan sifat pelit? Padahal itu sudah bawaan dari lahir. Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan sebelum kita jawab itu, pertama, apa dalilnya bahwa manusia itu salah satu sifat bawaannya adalah pelit? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 100. Dalam surat apa? Al-Isra ayat 100. Dalam ayat tersebut, ayat yang ke-100 dari surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu qatura." Yang artinya manusia itu memang sangat kikir. Kikir di sini artinya pelit, bukan kikir singgo ngasah apa? Geraji, bukan. Kikir di sini maksudnya pelit. Dan manusia itu betul-betul memiliki sifat pelit. Sebagian ulama seperti Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyimpulkan dari ayat ini bahwa itu sifat bawaan manusia. Ada lagi Ustaz sifat bawaan manusia yang lain? Ada. Kalau masih ingat dulu saya pernah menyampaikan di prolog tafsir surat Al-Adiyat. Kalau panjenengan ingin mengulang kembali, coba dicari saja di yufid.tv. Prolognya surat Al-Adiyat, di situ saya menyampaikan beberapa sifat-sifat dasar jelek bawaannya manusia. Salah satunya adalah sifat apa? Pelit. Setelah kita mengetahui bahwa memang pelit itu salah satu sifat bawaan manusia sejak lahir, kita akan jawab pertanyaan yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau memang itu bawaan, kenapa kita nggak boleh pasrah? Dengan kita katakan, "Lah pancen wis gawan bayi. Kok jeneng medhit temen wis gawan bayi iki kepriye maneh?" Kenapa kita nggak boleh pasrah dengan sifat bawaan yang negatif tadi? 5 minimal jawabannya. Berapa? 5. Yang pertama jawabannya, karena kita ini sejak lahir sudah dikasih modal senang kepada kebaikan. Apa? Kita ini sejak lahir sudah dikasih modal senang kepada kebaikan.
Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menanamkan sifat-sifat yang jelek saja di dalam jiwa kita, tapi Allah dalam waktu yang sama juga membekali kita kecenderungan kepada kebaikan. Hadisnya apa? Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi fitrah ini ada beberapa penafsiran ulama. Di antara yang ditafsirkan oleh para ulama, sebagian dari mereka fitrah itu artinya kecenderungan untuk suka kepada kebaikan. Makanya kita nggak boleh nyerah. Yeah. Jadi kalau memang kita punya sifat jelek, tapi ingat kita juga sudah dikasih modal sama Allah, senang sama kebaikan. Tapi kenapa kok ada orang yang kemudian berubah fitrahnya, awalnya senang kebaikan menjadi senang keburukan? Karena banyak polusi. Banyak apa? Polusi. Di mana? Di dunia ini. Ya. Dan kadang-kadang yang membawa polusi itu siapa? Orang tuanya sendiri. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW setelah menyampaikan hadis tadi yang saya bawakan, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, mencintai kebaikan, dalam keadaan tauhid, mengesahkan Allah. Yang akan merusak fitrah ini salah satunya orang tuanya sendiri. Orang tuanya lah yang akan membuat anak ini menjadi agamanya apa? Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi yang merusak fitrah itu salah satunya orang tuanya sendiri. Seandainya orang tua mempertahankan fitrah tersebut, maka akan terus baik. Makanya bersyukurlah panjenengan yang punya anak yang dari kecilnya tidak didengarkan di telinganya kecuali Al-Quran. Bersyukur. Berarti jenengan sedang mempertahankan apanya? Fitrahnya anak tersebut. Nah dari kecil, begitu lahir sing dirongakan iwak peyek. Nah ora cucak rowo. Ya jenengan ngerusak sendiri anak jenengan itu. Anak itu sudah dibekali sama Allah, suka kebaikan, Anda rusak. Dari kecil sudah dibiasakan ngelihat bapaknya ngerokok. Makanya wajar kalau sudah besar jadi perokok. Anda yang rusak sendiri. Kenapa Anda rusak anak sendiri? Bukan hanya dirusak kesehatannya, termasuk dirusak perilakunya. Gimana Anda anak kemudian tidak suka judi, tidak suka main gaple, seandainya bapaknya setiap hari main gaple di depan siapa? Anaknya. Rusak sendiri. Anak baik-baik dirusak sendiri sama orang tuanya. Ini jawaban yang pertama. Kita nggak boleh menyerah dengan adanya sifat bawaan itu. Karena apa tadi? Karena kita sudah dikasih modal sama Allah. Apa modalnya? Suka kepada kebaikan. Pelit itu baik apa jelek? Jelek. Dari mana kita mengetahui jelek? Nanti kita akan sampaikan. Yang kedua, Allah sudah ngutus Rasul. Allah sudah ngutus para Rasul dan para Nabi serta pewaris mereka. Apa jawaban yang kedua? Allah sudah mengutus para nabi dan rasul beserta pewaris mereka. Kenapa kita tambahi pewaris? Sebelumnya pewaris itu siapa? Ulama. Ya, pewaris nabi dan rasul adalah para ulama, ustadz, mubaligh, kiai, terserah namanya apa, ajengan, tuan guru, tergantung daerahnya. Ya, tergantung daerahnya. Mereka lah pewaris para nabi. Terus apa fungsinya? Para rasul dan pewaris nabi itu
fungsi mereka adalah mengarahkan umat manusia kepada kebaikan dan menghalangi mereka dari keburukan. Itulah fungsinya para nabi dan rasul serta para ulama. Dan merekalah yang menjelaskan kepada kita bahwa bakhil adalah sifat yang jelek. Sebaliknya, kebalikan bakhil apa? Dermawan adalah sifat yang positif. Di antara hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau berbicara tentang sifat pelit dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW berkata, wa ayyuda'in adwa minal bukhli. Kata beliau, apa ada penyakit yang lebih parah dibandingkan kepelitan, kebakhilan. Jadi beliau ingin menggambarkan kepada kita bahwa pelit itu penyakit yang paling parah. Berarti pelit itu penyakit atau bukan? Penyakit. Bahkan penyakit yang paling parah. Cuman anehnya, orang yang terjangkiti penyakit ini tidak merasa sedang sakit. Kalau kena penyakit kanker baru ngerasa apa? Sakit. Kalau kena penyakit pelit dikatakan, loh jenengan lagi penyakitan. Wah sorry ya. Lah gue pelit temen. Ya wong kabehan pada pelit. Oh berarti panjenengan mau teman-temannya kena kanker, jenengan ikut kena kanker. Maka saya punya buku judulnya apa? Pilih kasih penyakit. Ada sebagian orang itu pilih kasih penyakit. Kalau penyakit hubungannya dengan penyakit fisik, cepat-cepat berobat. Kalau hubungannya penyakit dengan penyakit rohani, penyakit hati, tenang-tenang saja. Padahal yang akan menyebabkan seorang sengsara di dunia sampai di akhirat itu penyakit apa? Penyakit rohani, penyakit hati. Makanya nggak ada ceritanya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW orang masuk neraka gara-gara gagal jantung, gagal ginjal. Nggak ada ceritanya orang masuk neraka gara-gara gagal ginjal. Kecuali naik gagal ginjal terus kendat. Berarti masuk nerakanya bukan karena gagal ginjalnya, tapi karena bunuh dirinya. Yang ada dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami ketika di dunia enggak sholat. Itu penyakit apa? Rohani apa jasmani? Rohani. Yang akan menyebabkan orang masuk ke neraka itu bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani. Dan ketika saya katakan seperti ini bukan berarti ayo kita pada penyakitan jasmani, bukan. Kita diperintahkan untuk meminta kesehatan. Ya, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, aku mohon maaf darimu dan juga mohon afiyah, kesehatan, keselamatan. Kita minta kepada Allah. Terus kenapa kalau kayak gitu Ustadz menyampaikan bahwa yang akan menyebabkan orang masuk ke neraka itu bukan penyakit jasmani tapi penyakit rohani? Saya sampaikan seperti ini karena banyak orang pilih kasih penyakit. Kalau penyakit jasmaninya kambuh cepat-cepat berobat, kalau penyakit rohaninya kambuh bahkan sudah sampai stadium berapa? Lebih dari stadium 4 ya. Biasa-biasa saja. Ini adalah jawaban yang kedua. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus para nabi, para rasul dan juga para ulama untuk menjelaskan kepada kita mana yang baik, mana yang jelek. Yang ketiga,
Kita dikasih sama Allah akal. Dikasih apa? Akal. Apa gunanya akal? Berpikir tok untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Salah satu fungsinya akal adalah untuk membedakan ini baik, ini buruk. Dan inilah salah satu kelebihannya manusia dibandingkan binatang. Binatang punya akal enggak? Punya akal enggak? Yakin? Itu kalau kepalanya dibelah ada apa itu? Oh, otak. Otak sama akal beda ya? Beda. Ya. Kalau itu otak. Ya. Belum tentu orang yang punya otak itu punya akal. Makanya nun sewu kalau ada orang, maaf ya, orang gila, ya orang tidak waras, ketika misalnya dibuka kepalanya itu ada otaknya enggak? Ada. Tapi akalnya yang enggak ada. Nah, binatang ini enggak punya akal. Makanya kalau ada manusia punya akal tapi tidak dia gunakan, kata Allah di dalam Al-Quran, orang ini lebih parah daripada binatang. Subhanallah. Saya yakin gak ada kita yang mau dikatakan mirip apa? Binatang. Gak ada kan? Marah gak kita kalau dipanggil, binatang? Marah gak? Marah. Apalagi dikatakan lebih parah daripada binatang. Allah membahasakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang punya akal tapi tidak menggunakan akalnya seperti binatang atau bahkan lebih parah daripada binatang. Yaitu ketika Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat apa? Al-A'raf ayat 179. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kami telah menyiapkan calon penghuni neraka dari banyak manusia dan jin. Jadi penghuni neraka adalah siapa? Manusia dan jin. Kenapa hewan? Enggak punya akal. Yang punya akal adalah manusia dan jin. Banyak di antara manusia dan jin oleh Allah sudah dipersiapkan untuk menjadi penghuni neraka. Manusia yang mana, jin yang mana? Allah sebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak dia gunakan hati itu untuk merenung, berpikir. Punya akal tidak digunakan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Maksudnya menjadi merem baik kayak gue. Ada ayat Allah enggak pernah dibaca. Ada hadis Nabi SAW enggak pernah ditelaah. Buku-buku agama enggak pernah disentuh sama sekali. Setiap hari yang dibaca Quran, bukan Quran. Berarti baca Quran enggak boleh? Boleh. Tergantung apa yang dibaca dan bagaimana porsinya. Quran 36 halaman bisa khatam setiap hari. Baca Al-Quran yang cuma 1 halaman enggak bisa. Itu namanya tidak proporsional. Kemudian sifat yang lain apa? Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Nun sewu, apa orangnya tuli? Enggak. Tapi telinga ini tidak difungsikan dengan baik. Saben dina diceluk-celuk hayya 'alas shalah. Terus apalah? Punya telinga tapi tidak difungsikan telinganya.
Orang-orang ini kata Allah, ulaika kal an'am. Orang-orang yang seperti itu seperti mirip hewan ternak. Balhum adall. Enggak, justru mereka lebih parah dibandingkan hewan ternak. Subhanallah. Ini adalah yang ketiga. Jadi dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya coba kita tanya, menurut jenengan pelit itu baik apa jelek? Jelek. Walaupun mungkin ada di antara kita yang masih pelit. Ya. Dan kalau kita tanya kepada masyarakat, lebih senang sama orang yang pelit apa orang yang dermawan? Senang yang mana? Dermawan. Makanya orang yang pelit di masyarakat dijauhi. Berarti kan kita bisa membedakan. Dengan akal kita ini jelek, ini baik. Ada seorang ulama namanya Hubeish Ats-Tsaqafi. Beliau pernah bercerita, pernah duduk-duduk sama ulama besar yang lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kemudian Imam Yahya bin Ma'in dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka semuanya sepakat, ajma'u annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhilan. Mereka semuanya sepakat gak pernah ketemu sama orang yang soleh tapi pelit. Apa maksudnya? Mereka ini selama sekian puluh tahun ora tahu tumon ketemu wong soleh pelit. Berarti nek esi pelit ora soleh. Waduh Ustaz, si kepriwe iki Ustaz? Ya mulane ditandani. Ya. Jadi jangan dipikir kesolehan seseorang itu hanya diukur dari ibadah ritual kesehariannya saja. Ya. Oh kalau sudah sholat berarti mesti soleh. Kalau sudah puasa berarti mesti soleh. Kalau sudah tahajud berarti mesti soleh. Pasti soleh, soleha. Ya. Walaupun sudah rajin tahajud, kalau ngelihat tetangganya kelaparan dia tidak tergerak. Ini belum soleh. Walaupun umroh setiap bulan, bolak-balik Purbalingga Mekah, Purbalingga Mekah, Purbalingga Mekah. Tapi ngelihat ada anak yatim yang putus sekolah karena nggak ada biaya, kok nggak tergerak, ini bukan orang soleh. Berarti sing penting dermawan Ustaz, ora sholat, ora apa-apa. Salah maning. Jadi jangan sampai pahamnya seperti itu. Ya, lah yang penting kan serawung karo tanggane, yang penting kan baik. Enggak sholat enggak apa-apa. Salah juga. Yang lebih salah lagi, wis ora sholat medit. Walas. Sudah enggak sholat pelit lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jawabannya keberapa? Ketiga. Yang keempat. Kita ini dikasih pembisik kebaikan. Apa? Kita ini dikasih pembisik kebaikan. Siapa pembisik itu? Malaikat. Siapa? Malaikat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Masing-masing manusia pasti ditemani dua rekan, dua teman, qarin. Qarin yang pertama, rekan yang pertama adalah dari kalangan jin, syaitan, dan rekan yang kedua dari kalangan malaikat. Apa tugasnya? Jin membisikkan kepada keburukan dan kejahatan, kejelekan, sedangkan malaikat membisikkan kepada kebaikan. Makanya kan sering kita ketika mau infak itu terjadi apa? Peperangan batin, ya.
Ketika sudah mengeluarkan kayak gini, sudah yang satunya emon-emon. Ya. Nek duitnya 1.000 ditokakan 5.000 kok gari 95.000. Ini bisikan dari siapa? Setan. Dari malaikat, nanti kan akan diganti sama Allah 5.000. Setannya balas, lah jadi sapa? Jadi tetap baik wingi 95 ya 95. Kata siapa? Kemarin infak tetap saja duitnya segini. Pertempuran. Jadi kita ini ada pembisiknya. Jadi kita nggak boleh ngalah, nggak boleh menyerah, nggak boleh pasrah dengan bawaan sifat jelek tadi. Karena kita sudah dikasih pembisik kebaikan. Dari kalangan apa? Malaikat. Yang kelima. Kita ini dimotivasi dengan pahala dan diancam dengan siksa. Apa? Kita ini dimotivasi dengan pahala dan diancam dengan siksa. Dan memang manusia itu membutuhkan itu. Ketika kita masih kecil, saat SD, kan kita suka diiming-imingi sama orang tua kita. Kamu nak kalau berprestasi di sekolahan, ranking 1, nanti besok akan dibelikan sepeda, dibelikan sepatu baru. Tapi awas nak, awas. Kalau misalnya nanti nilai kamu merah semua, gak ada sangu. Itu kan apa? Azab itu kan. Siksaan, ancaman. Jadi kita memang butuh seperti itu. Bahkan sampai kita besar pun kita masih butuh. Coba di perusahaan. Perusahaan manapun juga pasti ada yang namanya reward dan punishment. Apa reward? Penghargaan. Punishment, hukuman. Pasti di mana aja. Ya. Instansi manapun juga sama. Coba kalau misalnya nggak ada reward, nggak ada punishment. Panjenengan mau berangkat jam 9, mau pulang jam 10, bayangkan. Berangkatnya jam 9, pulangnya jam 10. Kalau nggak ada punishment, kira-kira gimana? Hancur perusahaannya. Kita ini memang butuh itu. Nah Allah subhanahu wa ta'ala tahu persis karakternya manusia. Makanya kita ini dimotivasi sama Allah dengan pahala. Dan juga kita diancam dengan siksa. Makanya terkait dengan masalah pelit dan dermawan ini, Allah menjanjikan orang yang dermawan itu bakalan beruntung. Dalam Al-Quran, surat At-Taghabun ayat 16. Dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang dihindarkan dari sifat pelit, inilah orang-orang yang beruntung. Beruntung di mana? Di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang pelit bakalan rugi binasa. Itu Allah sebutkan, Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, ittaqus syuh. Hati-hati kalian dari sifat pelit. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sungguh penyakit pelit itulah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Makanya nggak ada ceritanya orang pelit terus jadi hidupnya nyaman. Enggak. Rasulullah SAW dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim menggambarkan orang yang pelit dengan orang yang dermawan seperti dua orang yang pakai baju besi. Pakai baju apa? Besi. Yang pelit pakai baju besi, yang dermawan pakai baju besi. Baju besi biasanya ngepres apa kombor-kombor? Ngepres. Baju besi itu ngepres. Kalau kombor-kombor namanya daster. Ngepres baju besi. Kalau orang yang dermawan, kata Nabi SAW, semakin dia infak, baju besinya itu semakin longgar. Sehingga dia bisa bernafas dengan nyaman.
lega. Orang yang pelit kata Nabi SAW adalah orang yang pakai baju besi sudah ngepres tambah sempit, semakin sempit. Itu perumpamaan yang dibikin oleh Nabi SAW menggambarkan antara orang yang pelit dengan dermawan. Makanya orang yang dermawan atine plong. Orang yang pelit hatinya sempit. Kalau nggak percaya, coba. Ya. Panjenengan sekarang punya duit berapa? Ya. Dikeluarkan. Ya, aja kapean kok gue balik numpak apa? Setelah itu akan terasa subhanallah. Hati itu plong, nyaman, tenang. Beda dengan orang-orang yang pelit. Dia pikir ketika duitnya dia tahan itu dia akan hidup dengan nyaman. Justru sebaliknya. Semakin dia pelit, semakin dia sesek hidupnya. Itu baru balasan di mana? Di dunia. Dan balasan di akhirat jauh lebih parah. Maka coba mulai dari sekarang latihan. Latihan jadi orang yang loman. Apa loman? Dermawan. Nyah, nyoh. Nyah, nyoh itu maksudnya suka kasih. Ya, suka beri. Ada orang butuh kasih, ada orang butuh kasih. Tapi jangan sampai salah nanti. Dermawan sama orang lain sama anak istrinya pelit. Berarti Ustadz kalau anak saya minta sangu yang banyak saya kasih. Yang ngelihat. Ya. Dia ini buat apa, untuk apa, membahayakan dia atau tidak. Karena kemarin kita sudah sampaikan definisi bakhil apa kemarin? Menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Kalau harus ditahan berarti bukan pelit. Kalau kita tahu anak kita dikasih duit banyak bakalan buat main PS dan merusak dia, maka nggak boleh kita kasih. Ya, jadi memberi sangu sesuai dengan kebutuhan anak bukan masuk kategori pelit. Tapi kalau anak setiap hari makannya kerupuk sama uyah, padahal panjenengan bisa beli telur, cuman duitnya panjenengan pakai buat ngerokok, itu pelit. Ya. Bisa dipahami? Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.